Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Indo Sterling Asset Management. Kembali dalam podcast investasi Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membawakan investment note di bulan Mei 2021. Seperti biasa, saya ditemani oleh dua portofolio analis dari Indo Sterling Asset Management. Yang pertama, Ibu Trianti Kusumaning Tias sebagai portofolio analis Indo Sterling Asset Management. Yang kedua ada Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management. Untuk menunjang perkembangan dari channel Indo Sterling Asset Management, bagi kalian yang belum subscribe, mohon di-subscribe, dan yang udah subscribe bisa di-like dan di-share untuk dibagikan ke sosial media lainnya. Untuk mempersingkatlah waktu, saya persilakan Ibu Trianti untuk membawakan presentasi yang pertama. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk ke bagian pertama. Pada bagian pertama kita akan membahas data ekonomi yang rilis pada bulan April 2021 tentang update COVID-19, juga tentang vaksinasi, juga tentang fenomena kripto. Kita akan sedikit update, seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini sedang dihebohkan COVID-19 yang terjadi di India. Kalau kita lihat ini spiking pada beberapa bulan terakhir, padahal mereka ternyata sempat turun, sehingga per hari kasus positifnya sudah mencapai 400.000 orang dan tingkat kematian sampai 3.500 orang. Dan ini membuat kita, mengingatkan kita untuk tetap waspada tentang pandemi 19 ini belum selesai. Kalau kita lihat dari grafik yang sebelah sini, kita lihat ini yang warna ungu, ini kenaikan tajam di kawasan Asia ya. Jadi kita untuk yang kawasan Asia harus semakin waspada untuk kenaikan kasus COVID-19. Sedangkan untuk kawasan Eropa, walaupun kemarin sempat naik, sudah mulai terkendali kembali. Hanya kawasan Asia yang memang menunjukkan kasus harian yang meningkat tajam. Sedangkan untuk policy lockdown-nya sendiri secara global untuk bulan awal Mei ini juga dibandingkan awal April kemarin, tingkat lockdown-nya semakin ketat karena memang seperti kita ketahui bersama tingkat COVID harian sempat naik untuk terutama kawasan Asia. Kita lihat India, China, bahkan di Australia sendiri ini tingkat untuk lockdown-nya sendiri yang ditingkatkan ini terutama untuk penerbangan internasional. Jadi dengan adanya kenaikan kasus di kawasan Asia ini, mereka semakin mengetatkan pintu masuk arus. Untuk vaksinasi sendiri masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Progres vaksinasi yang paling cepat seperti kita ketahui adalah untuk negara-negara maju. Kita lihat Amerika Serikat sendiri, Amerika meningkat cukup tajam untuk per 100 orangnya yang sudah divaksinasi. Dari awal April cuma 48 orang, per awal Mei sudah mencapai 72 orang. Untuk Inggris juga sudah sangat cepat proses vaksinasinya, sedangkan untuk kawasan negara berkembang masih relatif, walaupun sudah bertambah tapi belum cukup optimal. Untuk posisi Indonesia sendiri, sebelumnya pada bulan lalu kita sebenarnya masuk ke dalam 10 besar negara-negara yang vaksinasinya banyak, tapi sekarang kita sudah di luar 10 besar. Walaupun masih di 20 besar dengan negara yang melakukan vaksinasi mencapai 20 juta orang. Secara global, vaksinasinya sudah mencapai 1,1 miliar dosis. Kita yang perlu cermati di sini ketimpangan antara negara kaya dan negara berkembang. Vaksinnya ini dikuasai
27 negara yang terkaya itu menguasai 36% dari vaksinasi, padahal secara populasi yang paling menguasai tentu saja negara berkembang. Akhir-akhir ini kita juga seringkali di berita membahas tentang adanya fenomena kripto sendiri. Kalau dari data yang kami tarik dari Bloomberg, untuk 2 kripto terbesar Bitcoin dan Ethereum, kalau kita lihat data trading hariannya, juta USD, kalau kita lihat garis yang berwarna biru tua dan coklat muda ini tadinya pada tahun 2020 berada di bawah S&P 500 dan Nasdaq. Tapi mulai dari 2021, akhir Desember 2020, kedua kripto ini sudah melebihi trading hariannya S&P dan Nasdaq sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan MSCI World Index sendiri, pada Mei tahun lalu, 76% masih dikuasai trading hariannya oleh MSCI World. Sedangkan kalau kita lihat tahun ini, dari 76% turun ke 33%. Kita lihat bandingkan dengan Ethereum maupun Bitcoin, kalau dua-duanya di total sudah melebihi MSCI World sendiri dari trading volume-nya. Untuk update data ekonomi yang dirilis bulan April, Amerika Serikat menunjukkan recovery ekonomi yang melebihi ekspektasi. Rilis angka GDP, pertumbuhan GDP per kuartal maupun year on year-nya melebihi ekspektasi. Untuk angka PMI-nya sendiri masih menunjukkan peningkatan. Untuk angka ketenaga kerjaannya memang jauh di bawah ekspektasi, di mana tingkat lapangan pekerjaan yang tersedia pada bulan April turun dari 770 ke 266.000. Ini sangat turun memang. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Adanya mismatch sebenarnya antara supply dan demand sendiri. Dari sisi pengusaha mencari pekerja dengan budget yang low wage, sedangkan kecenderungannya yang di workernya sendiri demanding higher wage. Juga ada masalah supply chain issues dari segi perusahaan-perusahaan sehingga mengganggu jumlah lapangan pekerjaan yang mereka bisa sediakan. Juga adanya di Amerika Serikat sendiri kayak childcare maupun sekolah pada umumnya belum buka, sehingga ini juga menghambat terutama pekerja-pekerja wanita untuk kembali memasuki labor market. Adanya concern kesehatan, juga adanya tunjangan pengangguran diduga membuat para pekerja yang tadinya unemployment tidak terburu-buru untuk masuk kembali ke labor market karena mereka masih menerima tunjangan pengangguran yang cukup. Untuk interest rate-nya tidak ada perubahan. Untuk stock and currency, stock masih kinerjanya positif pada bulan lalu, sedangkan nilai kurs mata uang dolarnya mengalami pelemahan. Untuk konsumernya sangat positif pada bulan Maret, dan yield-nya sudah mulai melandai dari sempat tadinya spiking pada bulan Maret. Untuk Uni Eropa, angka ekonomi yang keluar pun juga cukup baik. PMI masih menunjukkan perbaikan, consumer bahkan spiking positif untuk retail sales-nya. Untuk unemployment rate-nya sendiri sudah mengalami penurunan, berarti perkembangan yang cukup positif. Untuk stoknya berkinerja positif dan mata uangnya menguat sesuai dengan pelemahan dolar, dan yield obligasinya juga sudah mulai melandai. Interest rate tidak ada perubahan. Untuk GDP kuartal pertama 2021 kembali menunjukkan perbaikan yang positif walaupun masih negatif. Untuk China dan Jepang sendiri, recovery-nya juga masih strong. Angka PMI masih menunjukkan perbaikan, consumer
retail sales-nya juga positif, angka GDP-nya juga sangat bagus untuk China dan Jepang, interest rate tidak ada perubahan, yield-nya juga masih melandai dibandingkan bulan Maret. Untuk pasar sahamnya sendiri hanya Jepang yang negatif, sedangkan kursnya mengalami penguatan sesuai dengan pelemahan dolar yang terjadi. Untuk harga komoditas pada bulan lalu cukup positif kecuali batu bara. Harga minyak dunia naik lebih dari 5% karena data perekonomian Amerika Serikat dan China yang menunjukkan pemulihan yang di atas ekspektasi. Untuk CPO juga masih naik di atas 8% karena ekspor Malaysia naik 10%, supply juga diperkirakan masih ketat untuk semester 1. Emas sendiri juga menunjukkan kinerja positif karena pelemahan dolar dan penurunan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat. Untuk batu bara negatif karena kemarin sempat adanya krisis COVID-19 di India membuat harga batu bara berkinerja negatif karena memang India ini importir batu bara terbesar kedua. Jadi dengan adanya krisis COVID di sana, dengan adanya pembatasan, dikhawatirkan terjadi perlambatan aktivitas ekonomi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ibrahim untuk market update. Untuk selanjutnya market update dibawakan oleh saya sendiri. Sentimen yang menjadi penggerak pasar modal di bulan Mei adalah yang pertama, potensi adanya kenaikan jumlah positif COVID seiring akan adanya libur lebaran. Dan yang kedua adalah perkembangan distribusi vaksin dan pengobatan COVID. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia sudah sekitar 4,7% penduduk di Indonesia yang sudah divaksin untuk dosis pertama. Berikut ini adalah chart indeks harga saham gabungan. Secara teknikal, IHSG berada di fase konsolidasi, di mana ada potensi indikator MA mengalami dead cross dan memulai fase bearish. Selain itu, investor juga mulai khawatir terjadinya adanya aksi sell in May and go away di tahun ini. Aksi ini terkenal di bursa global dikarenakan secara historis periode Mei sampai Oktober memiliki return lebih rendah dibandingkan periode 6 bulan sebaliknya, yaitu November sampai April. Selanjutnya, ini adalah kinerja indeks sektoral baru, di mana bursa mengklasifikasikan sektor indeks menjadi 11 sektor, mulai dari sektor teknologi, sektor transportasi dan logistik, energi, sampai properti dan real estate. Indeks dengan kenaikan performa paling tinggi di bulan April lalu adalah sektor teknologi yang naik sekitar 12%, lalu disusul oleh sektor transportasi dan logistik yang naik 6,31%. Sedangkan indeks sektor yang mengalami kinerja paling buruk adalah indeks properti dan real estate yang turun 2,79%. Next, kalau sebelumnya tadi kinerja sektoral pada slide equity index mover, kita akan membahas kinerja saham secara individual. Berikut ini adalah saham-saham yang menjadi pendorong atau pemberat IHSG. Saham yang menjadi pendorong IHSG yang pertama ada saham Tebik yang naik 38% dalam sebulan, itu sekitar menyumbang 15 poin kenaikan indeks. Lalu ada saham BCA yang naik dalam satu bulan 1,56% dan menyumbang 10 poin kenaikan indeks. Sedangkan saham yang menjadi pembeban indeks itu ada saham BRI yang turun 7,8% dalam sebulan atau menyumbang penurunan indeks sebesar 37 poin. Dan disusul Unilever yang turun 8,4% dalam sebulan terakhir dan menyumbang penurunan indeks sebesar 18 poin. Selanjutnya ini adalah grafik foreign flow di pasar saham Indonesia.
secara year to date asing mencatatkan akumulasi net buy di pasar saham Indonesia sebesar 8,85 triliun rupiah. Sedangkan secara year on year atau 1 tahun terakhir, secara akumulasi asing masih mencatatkan net sell di pasar saham sekitar 19,8 triliun. Selanjutnya, dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena sell in May and go away. Apakah fenomena ini terjadi di Indonesia? Dan di sebelah kiri slide terdapat data historis kinerja IHSG pada periode Mei sampai Oktober dan November sampai April. Didapat kesimpulan bahwa memang kinerja IHSG pada periode Mei sampai Oktober secara historis tidak lebih baik dibandingkan kinerja sebaliknya, yaitu November sampai April. Dibuktikan rata-rata dari kinerja di bulan Mei sampai Oktober selama 15 tahun terakhir itu rata-ratanya hanya sebesar 0,8% dibandingkan kinerja periode November sampai April yang rata-ratanya sebesar 13,15%. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah hal tersebut akan terjadi berulang di tahun ini? Nah, untuk memprediksi hal tersebut, kami tidak hanya menggunakan data kinerja masa lalu, tapi kita juga menggabungkan analisa makro dan fundamental masing-masing perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, next ini adalah kebijakan baru bursa dalam menghitung pembobotan indeks, di mana dalam perhitungan pembobotan IHSG, bursa menambahkan faktor free float dalam perhitungannya, seperti kebijakan terakhir dalam menghitung indeks LQ45. Sehingga saham-saham dengan free float yang tinggi akan mengalami kenaikan pembobotan. Hal ini menjadi sentimen positif karena adanya potensi inflow dari investor institusi yang benchmarking ke IHSG. Adapun contoh beberapa saham-saham yang mengalami kenaikan atau penurunan bobot yaitu seperti BCA yang pembobotan awalnya sebesar 10,8%, dengan kebijakan baru ini diperkirakan pembobotan BCA menjadi 14,6%. Lalu disusul BBRI yang pembobotan awalnya 7,3%, diperkirakan ke depannya akan memiliki bobot sebesar 10%-an. Lalu ada Telkom yang awalnya bobotnya 4,7%, ke depannya diperkirakan bobotnya naik menjadi 7,2%. Sedangkan saham yang mengalami penurunan bobot diantaranya adalah Unilever yang tadinya adalah bobot awalnya 3,5%. Karena ada kebijakan baru ini diperkirakan bobotnya jadi 1,6%. Lalu ada TPIA yang bobot awalnya 2,8 jadi 1,1%, dan HNSP yang awalnya 2,2% menjadi 0,5%. Selanjutnya ini ada grafik pergerakan yield Indonesia dan US dengan tenor 10 tahun. Nah, yield mengalami kenaikan setelah berada di level terendahnya pada akhir tahun lalu. Faktor kenaikan yield di Indonesia sendiri adalah yield US Treasury akibat kenaikan adanya ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Lalu kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan yield Indonesia ini relatif lebih landai dibandingkan kenaikan yield US Treasury. Nah, terlihat spread yield antara Indonesia dan Amerika itu semakin tipis. Lalu apakah harga obligasi Indonesia sudah overvalue? Nah, untuk menjawabnya kita akan melihat statistik model dari yield obligasi Indonesia. Berdasarkan model kami yang kami buat dalam memprediksi yield obligasi menggunakan variabel BI rate, lalu US yield, dan credit default swap, dan rupiah, saat ini yield obligasi berada di level wajar atau berada di fair yield-nya. Sehingga kami melihat belum ada tanda-tanda penurunan harga obligasi dalam jangka waktu dekat. Dalam hal ini dengan asumsi tidak adanya lonjakan
kenaikan COVID di Indonesia pasca Lebaran. Selanjutnya akan untuk kinerja reksadana akan dibahas oleh Bapak Punco Utomo. Ya, terima kasih Bapak Ibrahim atas penjelasannya mengenai update market dalam negeri, pasar saham maupun obligasi. Selanjutnya kita akan bahas funds performance dari Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada kinerja reksadana IAM Indo Sterling Pasar Uang. Sejak penerbitan kita berhasil memberikan return di 9,15% dibandingkan benchmark di 10,38%. Untuk sobat investasi yang ingin berinvestasi di reksadana pasar uang Indo Sterling Asset Management, perlu diberitahukan juga apabila berinvestasi di reksadana Indo Sterling pasar uang, kalian juga ikut berpartisipasi dalam program CSR yang diadakan oleh Indo Sterling Asset Management untuk menyumbang ke Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertical Rescue, dan Rumah Faye. Jadi kalian yang ingin berinvestasi sekaligus beramal bisa menjadikan reksadana Indo Sterling pasar uang ini untuk sarana investasi sambil beramal. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kita berhasil mencatat return positif di 1,82%, sedangkan benchmark IHSG mencatatkan minus 6,07% dan benchmark LQ45 di minus 10,18%. Dengan kinerja ini kita bisa beritahukan atau infokan ke rekan-rekan sekalian bahwa Indo Sterling Asset Management berkomitmen penuh untuk mengelola setiap reksadananya dengan profesional, baik, dengan memperhatikan risiko-risiko yang ada sehingga memberikan return yang maksimal bagi rekan-rekan yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling Asset Management. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dalam investment note di bulan Mei ini. Yang pertama adalah mengenai kasus COVID di seluruh dunia. Yang perlu dikhawatirkan adalah penambahan COVID-19 di India yang mencapai 400.000 kasus positif per hari dengan catatan di 3.500 angka kematian. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Sedangkan untuk di Eropa maupun Amerika sendiri, kasus COVID-19 yang baru sudah mulai terkendali. Ini juga diakibatkan oleh tingkat vaksinasi yang terus agresif ke setiap warga negaranya. Jadi sudah mulai terkendali. Untuk data ekonomi di Amerika maupun negara-negara maju juga sudah mulai naik atau rebound dari fase terburuk di tahun lalu. Untuk dalam negeri, market update dari pasar saham, kemarin indeks masih di fase konsolidasi di bawah 6.000. Ini juga diakibatkan oleh kekhawatiran menyebarnya COVID-19 yang di India ke negara Indonesia. Untuk yield obligasi Indonesia sendiri juga mengalami kenaikan karena adanya kekhawatiran ekspektasi inflasi yang di Amerika mulai naik. Investor di Indonesia mulai khawatir The Fed akan ikut menaikkan suku bunga. Demikian investment note di bulan Mei ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel Indo Sterling Asset Management, silakan di-subscribe. Dan apabila yang sudah subscribe, silakan ditonton, di-share. Dan apabila ada pertanyaan, bisa di komen di channel Indo Sterling Asset Management. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan berjumpa kembali dalam investment note di bulan Juni mendatang. Terima kasih.